kenal Mas Agus Wartajis, Mas Aji Wartono, dan almarhum Mas Cetno Mundiarso itu udah cukup lama ya, mungkin dari zaman saya masih kuliah. Cuman mungkin memang kayaknya sebenarnya terakhir kita ketemu tuh di masa-masa pandemi mungkin ya, saat emang semuanya serba terbatas. Ya, alhamdulillah kesibukannya masih sama, masih main musik. Mungkin sekarang jadi tambah ada ya perusahaan rekaman, label rekaman sendiri, production house juga sendiri gitu. Jadi walaupun dulu kan saat pandemi lebih banyak kerjain di rumah kan semuanya, dan lebih banyak mungkin kesempatannya ya recording untuk kolaborasi dan segala macam. Dari situ mungkin akhirnya saya mulai lebih lebih sering berurusan sama dunia rekaman dan sound design. Nah, akhirnya ya mulai merintis perusahaan sendiri di awal 2023, dan di awal 2024 juga memulai sebuah label rekaman sendiri gitu, Mas Agus. Baik, baik. Sejauh ini proyek-proyek apa saja yang digarap selain yang tentu saja nanti akan Selain kita karya ya, ya selain karya sendiri pastinya gitu selain kan. karya sendiri ya. Ya, alhamdulillah banyak kesempatan, walaupun dulu ya waktu kita pandemi itu semua tersebar terbatas. Jadi mungkin ceritanya agak sedikit mundur. Jadi di 2019 itu kan saya pernah tergabung dalam satu kolektif namanya One People Project. Itu yang inisiasi itu Artist Green Japan, jadi dari Jepang. Jadi itu kita dibawa tur ke sana setelah di 2019 main di beberapa jazz club. Nah, proyek itu sebenarnya akan berlanjut nih 2020 gitu. Cuman karena terkendala pandemi, akhirnya eh, ya semua jadi serba online kan gitu. Dan waktu itu memang kalau di Jepang sendiri kan ada bantuan ya dari pemerintah sana, sifatnya semacam hibah gitu. Jadi kita buat rekaman. Nah, di situ tuh saya mulai rekaman lagi, mulai buat satu karya original, dan satu karya lagi tuh original tapi kita main kolektif. Kalau yang karya saya sendiri waktu itu dimainin sama trio. Nah, dari situ mulai mulai berkembang, ayo kita bisa ngerekam apa lagi nih, bisa ngerekam apa lagi gitu. Nah, terus akhirnya kan di tahun berikutnya dapat lagi hibah lagi dari Jepang juga, cuman untuk organisasi yang berbeda gitu. Jadi banyak hubungannya sama Jepang. Nah, akhirnya mungkin di tahun 2023 ini saya dapat kesempatan, dapat salah satu kegiatannya yang membantu Sony Music Indonesia gitu. Jadi setelah akhirnya saya mendirikan perusahaan yang urusannya ke produksi musik dan turunan-turunannya gitu ya, berhubungan dengan teknologi musik, akhirnya saya dapat project dengan Sony Music. Nah, dari situ mulai, wah, karena udah ada di lingkungan Sony nih, kenapa nggak ini ya, karya-karya sendiri dirilis ya. Dulu kan pernah dirilis juga bersama teman-teman di Jepang. Jadi, ah, ya udah deh, akhirnya eh, ngajak Frank ya. Jadi di karya yang terbaru kan ngajak Frank gitu. Akhirnya mulai direkam, dan akhirnya alhamdulillah dirilis di eh, bulan lalu ya, di bulan April gitu, Mas Agus. Oke, terkait dengan karya yang dirilis bersama dengan Frank, em, mungkin bisa diceritakan kenapa dengan Frank ya? Karena ini kan sama-sama instrumennya sama ya gitu. Karena kan Sama-sama biasanya gitar kan ya. orang tuh menghindari dua matahari kembar tuh. Iya, iya, iya. Iya, menarik juga sih, benar ya. Kalau dipikir ya, duet gitar gitu ya. Apalagi gitaris kan mungkin biasanya terkenal egonya sama-sama tinggi tuh. Ya, sebenarnya ya semuanya balik lagi juga ke di era pandemi gitu, saat era-era kolaborasi online dan segala macam. Nah, Frank ini salah satu yang intens kita ngobrol, tak ayo kita bikin sesuatu yuk, bikin apa, bikin apa. Cuman memang antara 2020, 21, 22 belum kejadian nih Mas Agus, belum 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 bisa tereksekusi. Nah, lucunya sebenarnya gini, ceritanya tuh di 2023 awal kita ada tawaran main. Sebenarnya saya ada tawaran main lah. Terus karena eh,
ya saya emang udah mulai kepikiran pengen main dengan format yang minimalis lah gitu, nggak pengen yang full rame gitu seperti dulu mungkin ya gitu. Terus oh saya ajukan gimana kalau formatnya apa namanya duet gitar gitu. Oke boleh. Ya saya kontak Frank gitu karena jadi ada alasan lagi kan, Frank gimana kalau kita jadi ini gitu main berdua gitu, ada tawaran main gitu. Mulai dari situ Mas Agus ceritanya, jadi akhirnya ya Frank juga menyambut ya alhamdulillahnya. Eh, kita coba workshop satu kali dua kali ternyata nggak banyak kesulitan untuk menyesuaikan gitu ya dua gitar ini. Ya akhirnya ya udah deh Frank kita rekam aja yuk karya sendiri gitu ceritanya Mas Agus. Oke. Nah, komposisinya sendiri siapa yang bikin? Jadi untuk debut kita ini project duet gitar ini kita rekam ada dua single yang udah kita rilis dan itu masing-masing komposisi Frank dan komposisi saya. Jadi belum ada sih memang yang co-writing ya istilahnya, mungkin kita tulis berdua, cuman ya masih sifatnya sketsa-sketsa aja sih kalau kalau yang kita rumusin berdua. Tapi akhirnya karena ya kita mikir waktu itu apa ya yang bisa kita lakukan cepet, ada lagu nggak. Wah, gitu gitu ceritanya, ada nih ada udah jadi, ini tinggal dilatih gitu, jadi udah kita rekam. Oke. Kan ini ada dua single, tapi nanti yang akan kita putarkan yang apa namanya tribute ya. Iya iya Eh, iya. dan sosok tribute ini artinya sosok yang menjadi tribute ini memang seniman yang kalau bahasa saya itu senimannya seniman gitu. Jadi Iya. jadi kalau Anda mengaku seniman biasanya dengerinnya dia gitu. Dan memang dia punya satu kelompok yang sangat legendaris menurut saya gitu ya. Penting sekali gitu dalam perjalanan khasanah musik di Indonesia terutama skena jazz, seorang Rija Arsyad gitu. Nah, eh, mungkin Nando bisa bercerita lebih banyak tentang siapa sih sosok Riza sampai akhirnya bisa menjadi inspirasi dan ini kemudian ditulis untuk menjadi sebuah tribut. Oke, ya mungkin agak cerita sedikit ya latar belakangnya juga. Sebenarnya cerita menariknya, jadi eh, lagunya kan judulnya His Spirit, terus dalam kurung gitu ya, For Riza. Jadi sebenarnya gini, memang lagu itu saya tulis di tahun yang sama ketika almarhum Reza Arsyad berpulang di tahun 2017 gitu. Cuma memang waktu itu saya tulis masih judulnya His Spirit aja, Mas Agus, karena ya sesimpel kayak Mas Ija punya punya di Spirit gitu dengan simak Betul. dialognya, lalu saya tulis His Spirit aja gitu, sesimpel gitu. Nah, di tahun 2019, Gerald Situmorang dan Sri Hanuraga mengeluarkan album Meta, duet piano dan gitar. Nah, mereka punya nomor yang sama nih, punya lagu yang judulnya sama, His Spirit, dan mereka juga apa berniat apa latar belakang lagu itu juga karena sosok Riza Arsyad. Nah, dari situ lagu saya rubah deh, His Spirit for Riza gitu. Jadi obvious banget kan. Tadinya saya sebenarnya nggak pengen narasinya terlalu obvious gitu, kalau 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 memang ini lagu yang saya bikin di saat saya sangat berduka kehilangan sosok Reza Arsyad. Sosok Reza Arsyad sendiri ya seperti Mas Agus bilang ya, senimannya seniman. Ya mungkin saya termasuk dari beberapa orang yang bisa cukup dekat dengan almarhum, sering berkomunikasi, sering bertukar pikiran, yang saya anggap itu proses belajar gitu. Jadi sebenarnya saya nulis lagu itu penyesalan saya juga, dalam arti karena selama beliau hidup tuh saya nggak banyak banget gitu mempelajari komposisinya. Maksudnya ya saya mendengarkan, saya menikmati, tapi saya nggak benar-benar mempelajari dari segi musiknya. Nah, kan kejadiannya ketika almarhum wafat, beberapa teman-teman musisi itu kan ya kita bikin acara waktu itu di Gedung Kesenian Jakarta, konser mengenang beliau, dan beberapa acara-acara lain yang bertema sama. Nah, di situ sebenarnya saya kepaksa mulai harus transkrip lagu-lagu beliau, komposisi-komposisi beliau. Jadi, saya kebagian tuh waktu itu mentranskrip komposisi-komposisi beliau.
barulah itu memang momen saya benar-benar fokus, maksudnya dalam arti bukan hanya menikmati, tapi saya pelajari gitu dengan kemampuan saya ya, maksudnya apa yang bisa saya serap gitu. Dari situ memang akhirnya mulai bisa menemukan benang merah dari tiap komposisinya. Ya akhirnya saya terinspirasi untuk menulis His Spirit itu. Gitu ceritanya Mas Agus. Baik. Em, Kalau melihat karya yang artinya terinspirasi dari pola eh, minimalis ya, saya sebutnya gitu. Iya, iya. Reza Arshad tuh menawarkan pertama kali di saat lazimnya apa namanya katakanlah band-band atau seniman-seniman Indonesia itu berformat band atau Iya, combo iya. begitu ya. Tapi dia menawarkan rekaman awal sekali yang itu duet akordeon dan gitar, itu juga tidak lazim di Indonesia saat itu. Iya, iya. Talks gitu ya. Lalu kemudian Iya, dia iya. ada Trioscape dengan Yance Manusama, lalu kemudian ada banyak sekali proyek-proyek yang lain dan dia itu kan punya satu apa ya kalau saya bilang satu kumparan yang namanya pasar jazz yang bisa mempertemukan banyak sekali seniman emerging gitu kalau kita bilang di Iya, skena hari ini gitu ya. Dan anak yang betul. sebenarnya sudah cukup punya nama lah gitu among peers gitu di antara teman-teman tapi belum bisa naik ke level yang lebih tinggi. Nah, um, adakah spirit dari seorang Reza Arsat yang ditransformasi spesifik di karya His Spirit ini? Ada sesuatu yang ada part sesuatu barangkali mungkin yang ini tuh ijak banget misalnya atau Iya, kayak iya. gimana sih bentuk bentuk tribute itu diterjemahkan seorang Nando? Iya, iya sebenarnya makanya apa kalau dibilang tribute ya pada akhirnya karena saya mau nggak mau ya karena mencantumkan for Riza yang mana akhirnya kan pasti orang mengasosiasikan Rizanya Riza mana nih gitu kan gitu. Ya awalnya sebenarnya memang memang kayak saya bilang saya cuma cuma apa menuangkan apa yang saya rasa dengan semua perasaan ya berduka dan ya kehilangan teman, kehilangan sahabat yang saya pikir akan selalu ada gitu dalam perjalanan karir saya dari saya masih student gitu sampai sampai bisa main gitu kan saya pikir ya sosoknya selalu ada hilang jadi ya cara saya ngobatinnya ya dengan dengerin 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 dan mempelajari kayak gitu nah itu kalau 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 dibilang apa yang istilahnya spirit apa sih gitu yang terrefleksi di komposisi saya mungkin uh, itu sifatnya mungkin personal gitu ya sangat-sangat personal dan ya kalau kita kita dalam konteks style atau apa ya yang kaitan dengan teknik-teknik bermusik mungkin itu subtle banget gitu cuman ada satu part di lagu itu yang memang uh, ya menurut saya lagi-lagi menurut saya ini emang emang bahasanya mungkin apa ya grouping notes yang biasa dipakai di komposisi-komposisinya Mas Ija gitu almarhum ya. Kalau saya suruh nyebutin spesifik saya juga dari mana ya ini gitu cuman kayaknya ini beliau banget nih grouping-grouping notes yang seperti ini gitu. Ya jadi ada satu part di dalam lagu saya itu yang emang ya itu sih yang saya rasain ya balik lagi itu kan apa personal banget gitu dan emang saya nggak narik ini ke arah yang emang saya mau reinterpretasi atau menganalisa karya beliau gitu Mas Agus tapi lebih ke yang sifatnya personal banget sih. Oke, bicara teknis karena dua-duanya pemain gitar, Hmm. gimana caranya kalian bagi part untuk lagu His Spirit Oke. for Riza ini? Iya. Jadi saya cerita sedikit dulu ya Mas Agus ya. Waktu pertama kali ditulis lagu itu eh, memang ditulis buat solo gitar Mas Agus, solo gitar aja gitu. Sebagai pemain gitar dia solo gitar gitu. Maksudnya fingerstyle yang saya mainin bassline ya, saya main melodinya, saya main chordnya gitu. Nah sebenarnya lagu ini juga apa nggak banyak yang tahu. Jadi lagu ini sebenarnya sudah pernah direkam sebagai bagian dari yang tadi saya cerita tuh hibah saya di tahun 2021. Jadi saya dapat hibah waktu itu dari Kyoto. Nah dari kota Kyoto ini waktu itu ada acara namanya Sound Exhibition. Jadi
saya diminta rekam komposisi, ya remote, cuman waktu itu diminta ada visualnya juga. Biasanya kan hanya rekaman nih, ada visualnya. Ya itu di tahun 2021 kan agak sulit tuh Mas Agus mengumpulkan orang di dalam satu studio bersamaan gitu. Dan saya berkonsultasi sama mereka gimana kalau format. Udah terserah Arnando aja, bebas deh gitu. Kita pengen denger aja gitu. Nah waktu itu akhirnya saya sesimpel mikir, oke deh cari pemain bass. Waktu itu pemain bass yang berhasil saya reach out tuh Arif Juliandra, Andra. Nah, dan dalam waktu yang singkat, saya cuma berpikir gimana cara mainin ini sama bass gitu, antara dari yang mentransfer dari yang solo gitar fingerstyle ke gitar dan bass gitu. Akhirnya saya coba aransemen, saya tulis. Waktu saya di studio ketemu Andra, kita pelajarin, ternyata bisa, dan oh ini menarik juga ya. Artinya saya udah ada bayangan nih kalau ini keluar dari konteks solo gitar akan seperti apa. Nah, begitupun akhirnya ketika mau direkam lagi sama Frank, eh, karena saya udah punya dasar ini, ketika main bersama bass tuh akan seperti apa bunyinya, aransemen seperti apa. Nah, ketika dengan Frank, ya nggak terlalu susah nyesuaiinnya, karena memang lagu ini untuk temanya itu saya bener-bener arrange gitu. Jadi Frank main sesuai aransemen saya gitu. Jadi emang semua partnya ditulis, part saya dan part Frank itu ditulis untuk temanya gitu Mas Agus kira-kira. Baik. Teman-teman semua, kita akan nikmati dulu satu karya dari Armando yang diproduseri sendiri, dan ini merupakan satu nomor tribut untuk almarhum Rija Arsyad, pentolan dari Simak Dialog. Selamat menikmati.
tadi baru saja kita dengarkan satu karya permainan Arnando Putra dan Frank Patinasarani, keduanya pemain gitar muda jazz Indonesia. Em, Gimana tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kita langsung aja masuk ke sesi kedua. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan Rio Montuno Moreno. Gitu. Itu nama yang ditasbihkan teman-teman ke seorang Rio Moreno. Rio, dari karya terakhir dan seingat aku kita juga ngobrol ya karena Rio tuh baru dapat kesempatan kedua ya. Setelah aku lupa berapa jam itu atau berapa hari koma di rumah sakit selama pandemi, dua sekedar puluh hari. refreshing. Ya, 20 hari. 20 hari ya gitu. Waktu itu kita udah sempat ngobrol, teman-teman bisa lihat link YouTube nanti saya sematkan di bawah ya, nanti tinggal dicek obrolan dengan Rio Moreno pada saat itu. Nah, ini sekarang Rio Moreno kembali dengan karya baru. Karya barunya Mm-mm. nggak cuman single, tapi ini album ya atau EP? Album. Album ya. Oke, bisa ah, diceritakan dulu ini albumnya judulnya apa dan isinya ada berapa track? jadi ini album kumpulan dari lagu-lagu saya yang yang pop itu. Ya boleh dibilang ini tidak tidak ada kesan Latin dan jazz ya, tapi pop yang pop yang ala saya gitu. Ada 8 lagu. Nah, judul albumnya adalah Melankoli karena memang lagu-lagunya melankoli semua, 8-8-nya. Nah, Oke. apa? eh, Ya, ada alasan kenapa ini tidak bercirikan dalam tanda kutip seorang Rio Moreno yang selama ini kita kenal gitu ya. Kalau di atas panggung tuh kan pasti pengen goyang lah gitu kalau dengerin lagu-lagunya. Iya, karena memang ya saya memang senang. Saya tuh senang musik yang indah gitu. Kalau artinya gini, nggak melulu hanya Latin atau jazz ya. Kalau ada musik rock pun lagu rock yang bagus ya saya suka. Ada lagu pop yang bagus saya suka gitu. Jadi nggak hanya kawasannya itu nggak hanya tentang Latin dan jazz. Bahkan lagu pop aja kalau yang saya suka, yang bagus ya saya suka. Jadi ketika ada musik yang bagus itu saya suka gitu. Jadi tidak harus Latin. Nah, ini lagu-lagu ini adalah lagu-lagu, sebenarnya lagu-lagu ini tuh saya bikin ketika saya sudah mulai mulai jenuh gitu ya. Mulai jenuh jadi lagi santai gitu, tiba-tiba saya mau bikin lagu yang santai juga. Nah, akhirnya lagu-lagu ini tercipta. Saya mulai bikin lagu itu dari tahun 2002. Saya mulai bikin lagu itu. Lagu-lagu kayak begini. Jadi ini kumpulan selama 20 tahun terakhir ini. Nah, yang Second Life itu lagu yang baru. Lagu yang baru karena waktu itu tuh lagunya itu ada 6 ya yang sudah saya kumpulin ya. Lagunya ada 6, tapi karena saya suka angka 8 ya. Nah, jadi ini lagunya kayaknya mesti 8 nih gitu. Makanya saya bikinlah Second Life dan yang terakhir adalah Morning Hug gitu. Hmm. Oke. Ya gitu Kalau ceritanya dilihat deh. dari urutan lagunya kan di album ini yang tadi disebut Second Life itu ada di track nomor 1 dan Ya. Morning Hug itu ada di 8. Ada Ah. alasan khusus kenapa dua lagu baru ini ditempatkan di awal dan di akhir mengapit eh, 6 lagu lain yang Hmm. sudah dikumpulkan Ya, dari ya. sekian tahun ini ya. Karena karena ini adalah album pertama saya di kehidupan yang kedua. Nah, jadi saya tepatkan Second Life itu adalah awal dari segalanya gitu. Ini lagu album ini saya buat di kehidupan kedua saya, makanya yang judulnya Second Life itu saya taruh pertama.
Dan kalau Morning Hug itu kayaknya sebuah lagu yang menunjukkan rasa bersyukur saya sampai saat ini. Sampai tahun keempat ini ya, saya masih 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 artinya saya bisa seperti sekarang. Saya bisa balik lagi, saya bisa sehat lagi, bisa nggak ada ngos-ngosan lagi, jantung bagus, semua bagus, jari-jari udah lancar lagi gitu. Jadi ini kayak semacam rasa bersyukur saya aja. Masih masih apa? Sampai saat ini saya sudah pulih kembali gitu. Oke. Gitu aja. Nah, menarik Ah, tentang album ini dan mungkin karya Second Life in particular gitu ya. Em, Kenapa Rio memilih untuk membawakannya dalam bentuk solo piano gitu? Mengingat, hmm, maksudnya kan semua komposisi yang lain juga udah solo piano gitu. Apa enggak yang hmm, part yang satu ini udahlah yang ini bad lah gitu misalnya gitu. Oke. Ah, pianis itu em, bagi saya seorang pianis adalah seorang musisi yang bisa berdiri sendiri. Nah, saya mencoba sekarang apakah saya mampu untuk membawakan lagu-lagu di album saya ini dalam dalam solo sendirian, tidak ada musisi lain, tidak ada vokalis itu. Dan kalau kalau saya bisa seperti ini, ya saya berarti saya mempunyai dua kemampuan nantinya. Jadi saya bisa bermain dalam ensemble, dalam grup, dalam tim, atau saya juga bisa bermain sendiri. Dan juga begini, eh, kalau menurut guru saya ya, Ibu Cutnya Deviana itu, bahwa dia bilang bahwa kepiawaian seorang pianis itu terlihat ketika dia bermain solo piano. Nah, itu ada pesan seperti itu. Ya, dan juga ada semacam inspirasi. Saya nggak sengaja ketemu YouTube-nya Chick Corea yang bermain solo piano dalam konsernya. Saya benar-benar kaget. Orang ini luar biasa ya. Dia bisa main keyboard, dia bisa main grand piano, dia bisa main KX5, ya. Segala macam keyboard dia kuasai dalam sebuah performance dan dia bisa main solo piano gitu. Dalam apa dengan grand piano gitu. Selain dengan trionya ya gitu. Nah, jadi em, dalam dalam masa-masa terakhir hidupnya Chick Corea itu saya lagi ngefans sama dia. Saya lagi merhatikan dia dari mulai awal pandemi sampai saya sadar lagi. Nah, Chick Corea kan meninggalkan kalau nggak salah Februari deh 2021 ya. Nah, itu saya lagi bener-bener merhatiin dia, terutama terutama konser-konser dia yang solo piano. Itu saya akhirnya kagum sekali. Nah, jadi saya juga di situ terinspirasi. Kayaknya memang someday saya juga pengen gitu ada konser yang dimana saya nanti bermain sendiri. Tuh. Sekarang saya juga masih latihan nih sekarang nih untuk membawakan lagu-lagu jazz yang saya bisa bawakan dalam solo piano. Itu karena saya pianis, itu aja. Saya harus mampu bisa bisa bermain solo piano dengan baik. Itu Mas Agus. Alasan-alasannya. Siap. Mm-mm. Ini dimainkan dengan grand piano atau menggunakan digital piano nih, Oh, waktu rekamannya. waktu rekamannya? Waktu rekamannya saya pakai VST. Saya pakai apa apa namanya sebenarnya kalau gitu, plugin ya, apa software piano yang bagus ya. Kebetulan produser saya kan Mas Rudianto kan. Rudianto Emerald pemain bass tuh. Nah, dia yang mensupport saya, terus dia juga yang memberitahu nih pakai pakai software ini nih. Dan saya pakai controller saya yaitu Casio PX1000 Privia. Itu aja kok, nggak macem-macem. Kalau mau konser nanti sendirian ya suatu saat live ya, saya harus pakai grand piano. Nanti saat begitu. Berdua aja kita kerja. Mas Rudi bagian apa namanya recordingnya, tracking, mixing dan mastering.
Saya murni pemain aja udah gitu. Hmm. Oke. Em, Kalau dilihat dari apa namanya tadi udah diceritakan ya inspirasinya datang dari mana, isinya seperti Hmm. apa. Nah, seperti halnya tadi saya sudah tanyakan ke Nando gitu. Tantangannya untuk seorang pianis kalau ngerjain ini sendirian gitu ya. Itu apa yang dirasakan oleh seorang Rio Moreno? Apa tantangan Hmm. selain ya tentu saja enak kan karena mainnya Ya. sendirian gitu. Jadi nggak harus ngatur-ngatur Hmm. yang lain. Gitu. Tapi justru Ya. tantangannya apa? Wah, tantangannya berat sebetulnya. Saya bisa bilang berat karena begitu ketika saya dalam rekaman, saya sadar banget bahwa lagu yang saya mainkan tuh nggak boleh salah itu. Apalagi ini musik, apalagi ini lagunya lagu-lagu melankolis ya, nggak boleh kepleset melodinya. Nah, disitulah. Jadi saya harus bener-bener latihan ya supaya saya lancar. Jadi sebelum sebelum saya ke studio itu saya latihan dulu. Kadang-kadang di rumah juga nggak bisa latihan ya, ada banyak gangguan lah. Jadi saya datang lebih awal ke studio, nah di setting, nah dengan suasana studio yang nyaman, yang kedap suara gitu, nah di situ saya latihan. Tapi ternyata hal seperti itu malah bagus. Artinya bener-bener mood saya tuh full, ya, mood saya full, udah gitu jiwa saya juga ada di situ, ya di lagu saya juga, ya jadi akhirnya saya bisa. Dan itu dalam keadaan yang tidak banyak waktu juga. Cuma itu tantangannya. Jadi tantangannya adalah saya nggak boleh kepleset mainnya. Apalagi ini lagu pop, lagu yang terbilang lagu dengan melodi pop ya, gitu. Hmm. Itu Mas Agus tantangannya. Baik. Hmm. Kita akan coba nikmati dulu satu karya dari Mas Rio Moreno. Em, kita akan putarkan satu track seperti tadi yang sudah disampaikan, Second Life dari album Melancholy. Dan selamat menikmati.
teman-teman, kita baru saja nikmati satu karya dari Rio Moreno, judulnya Second Life ya. Dan ini satu karya yang menarik. Seperti tadi Rio sudah sampaikan bahwa dia tidak memainkan musik jazz seperti yang biasanya dia bawakan di karyanya yang kali ini. Nah, kita langsung masuk ke segmen ketiga dan saya ingin dapatkan komentar dari masing-masing narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya kasih kesempatan pertama ke Nando karena baru saja kita dengarkan karyanya dari Rio Moreno. Nando, gimana komentarnya terhadap karya Mas Rio Moreno barusan? Yang pertama tentunya selamat Mas Rio sudah merilis album, full album, karyanya bagus-bagus. Cuman memang surprisingly ternyata ini album solo piano. Eh, Kayaknya di Indonesia sendiri udah lama. Jangankan yang bukan jazz ya, maksudnya yang dari kalangan jazz aja kayaknya album solo piano udah jarang sekali ada gitu. Ya, Dan walaupun tadi Mas Rio cerita, oh ini lagunya lebih ngepop, tapi tetap aja ya touch-touchnya dan pilihan-pilihan notasinya sih ya tetap ya kita dari orang-orang jazz gitu tetap tetap terasa gitu ya jazznya, dan itu saya suka sih gitu, apa jadi menarik gitu gitu sih kira-kira. Baik. hmm, Tentu tidak fair kalau kita tidak memintakan komentar serupa dari seorang Rio Moreno terhadap karya yang tadi dimainkan, duet Arnando Putra dan Frank Fatina Sarani ya. Di mana lagu itu judulnya adalah His Spirit for Riza, which is untuk Riza Arsyad. Apa komentar dari Rio Moreno setelah mendengarkan karya tersebut? saya mendengar lagunya eh, fresh, ya. Suasananya ya bener-bener memberikan spirit gitu. Dan itu sentuhan klasik, saya seneng banget, akustik gitar. Nah, ya sama kayaknya. Eh, Sekarang juga udah jarang orang bikin karya dengan akustik gitar, juga udah jarang gitu. Saya surprise tadi, oh kok kesentuhannya klasik ya. Saya tuh penggemar klasik, iya. Dan saya kalau 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 musik klasik, saya lebih suka gitar daripada piano, apalagi nylon. Heeh, iya, saya lebih suka gitar. Kalau kadang-kadang kalau kalau piano suka serem. Mungkin karena komposisi piano penuh kali dua tangan, jadi kadang suka gimana gitu. Nah, kalau klasik saya lebih suka flute, lebih suka gitar gitar nylon, ya gitu. Senang saya. Ah, selamat juga untuk Nando. Iya, Nah, makasih Mas Iya, Rio. teman-teman, iya, kita iya. punya waktu nggak banyak nih, kita cuma punya waktu sekitar 6 menit, lebih sedikit ya. Mungkin di kesempatan yang pendek ini saya hanya ingin minta komentar dari Anda berdua. Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia terakhir? Tentu pandemi sudah lewat, walaupun Hmm, mungkin bagi sebagian orang impact-nya masih berasa. Tapi yang akhir-akhir ini lagi mencuat itu kan teknologi AI ya, dengan segala macam iya. variasinya yang terus saja berkembang. Terakhir ada apa? AI yang bisa bikin musik sendiri. Jadi udah bukan lagi cuma chat GPT gitu, tapi emang bisa bikin liriknya dan segala macamnya gitu. Nah, Iya, eh, benar. apa tanggapan kalian berdua terhadap fenomena ini? Singkat padat, mungkin masing-masing 1 menit atau 2 menit maksimal. Dimulai dari Rio Oke. Moreno dulu. Itu teknologi ke apa namanya perkembangan yang tidak bisa kita hindari, ya. Jadi kalau menurut saya tetap aja keilmuan kita ditingkatkan dan berkarya, dijalankan passionnya. Terus supaya nggak frustasi di situ atau jenuh, ya bikinlah pekerjaan lain, ya. Ada kesibukan lain yang mana ya yang juga menghasilkan menghasilkan cuan, ya, menghasilkan uang gitu. Mungkin bisnis lah. Jadi di sini akhirnya apa? Enak jadinya. Jadi musiknya nggak terlalu ngoyo, tapi juga ada penghasilan lain. Itu. Itu kalau saya sih gitu aja. Jadi kita tetap 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 santai, tetap tetap apa fun jadinya dalam bermusiknya. Nggak khawatir. Baik. Nando? Hmm. Oke, ya
Sebenarnya menanggapi perkembangan teknologi musik ya, itu juga ya salah satu akhirnya karena pandemi ini ya mungkin saya bilang ya ini seperti komposisinya Frank ya, blessing in disguise. Jadi selama pandemi karena banyak bekerja dari rumah mau nggak mau kan lebih disibukkan dengan teknologi di musik ya dari segi perekaman, dari praproduksi sampai post produksi. Dan itu Hmm. yang akhirnya membawa saya bisa bekerja bareng sama Sony Music. Dan memang kalau dari saya sih sebenarnya eh, terutama buat kita yang masih ingin berkarya, masih masih ya menyalurkan kreativitasnya. Karena sekarang memang dunianya udah serba digital, supaya kita nggak kalah sama AI ini hal yang nggak kalah pentingnya di dunia digital itu kita harus mengamankan IP ya intellectual property dan hak-hak turunannya itu nggak kalah penting karena pada akhirnya identitas kita di dunia digital ya IP-nya itu karena se AI-nya secanggih-canggihnya ketika dia dia berusaha mereplicate itu atau ya berusaha mengadaptasi karya kita pada akhirnya algoritma di dunia digital akan ngebaca itu gitu jadi akan detect AI sendiri kan kerjanya kan dia menghimpun data dari berbagai sumber yang mana datanya itu sebenarnya karya-karya kita juga cuman karena kecanggihan uh, processingnya dia gitu ya kan dia bisa ya gampangnya ngambil dari best of the best lah gitu dan memang banyak juga berita-berita yang agak miring seperti misalnya ternyata streaming platform mulai mulai masukin musik musik random bikinan AI atau bikinan anonim cuman supaya katalog dia makin banyak ya memang itu tidak bisa dihindari cuman ya pada akhirnya originalitas kita sebagai seniman membuat karya nah itu juga penting untuk kita amankan dan once itu udah ada digital kita nggak bisa berpikir asetnya wah ini buat hari ini buat besok buat sebulan wah ini udah kita bisa panjang gitu ya kalau 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 apa IP itu 70 tahun dan bisa diperpanjang mungkin teknologi ini kita nggak tahu kayak seumur 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 dunia ya akan ada terus jadi kayak karya-karya kita yang udah ada di DSP nih kalau kita nggak aman dari sekarang ya ini apa manfaatnya malah 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 nggak bisa kita rasain gitu sih Mas Agus kalau dari saya gitu. Baik. Tentu percakapan soal teknologi tidak akan bisa dibahas hanya dalam kesempatan sesi 1 jam Warta Jazz Monday Lounge ya. Warta Jazz sih berharap akan ada kesempatan di waktu mendatang di mana teman-teman yang concern terhadap hal ini bisa ikutan bicara dan memberikan sumbangsi pemikiran, gagasan, saran, dan barangkali mungkin exit strategi kalau saya bilang itu untuk menghadapi Oke. segala perubahan yang ya sejatinya itu sunatullah gitu. Karena jazz juga isinya perubahan melulu gitu ya Ya dari betul dulu sampai betul. sekarang gitu. Dan teman-teman kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Warta Jazz Monday Lounge edisi 98 dengan tamu Arnando Putra dan Rio Moreno yang tadi karyanya sudah sama-sama kita dengarkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita dan semoga tetap terus sehat dan berkarya dengan karya-karya lain yang tentu saja menginspirasi semua penikmat musik atau pecinta seni di manapun mereka berada. Dari kawasan Cimanggis, Warta Jazz House Gallery, saya Agus Setiawan Basuni mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan obrolan pada malam hari ini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, Warta Jazz.